Ketiga adalah karena akibat dari salah menilai diri. Jadi dia menilai dirinya bukan berdasarkan apa kata Tuhan tentang dirinya dia, melainkan dia menilai dirinya sendiri berdasarkan apa kata lingkungan tentang dia, berdasarkan apa sih kata dirinya dia sendiri tentang dia. Seringkali kalau kita menilai diri kita berdasarkan apa kata diri kita tentang kita, yang akan kita dapatkan adalah kita mengalami kekecewaan. Betul. Kita mengalami kekecewaan, keputusasaan, dan mengalami konflik di dalam batin kita ini. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik batin itu sendiri? Ya, yang pasti begini, kita untuk menenangkan diri kita sendiri akan mengalami kesulitan. Ya. Kita butuh Tuhan yang menjadi sumber ketenangan, sumber kedamaian dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita mengatasi konflik batin? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan yang memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi konflik batin? Kita harus bisa memilah mana nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam hidup kita yang keliru. Nah, prinsip-prinsip yang keliru inilah yang harus kita benahin, kita buang. Kita isi diri kita dan introspeksi diri dengan nilai-nilai yang benar. Pertama, Tuhan. Yang kedua, isi diri kita dengan nilai-nilai yang benar. Misalkan, contohnya, waktu kecil, orang tua saya berkata, kamu anak yang nggak bisa pegang uang. Kamu anak yang nggak bisa pegang uang. Dan itu diucapkan kan bukan 1-2 kali. Atau mungkin dikatakan, kamu anak yang nakal. Yang tertanam dalam diri kita apa? Aku anak yang nakal. Jadi nakal berarti. Aku bukan orang baik, aku anak nakal. Jadi sehingga kenakalan bagi saya normal. Nah, kalau kita waktu mau memperbaiki konflik batin seperti itu, kita harus mulai katakan, aku anak yang baik kok. Ada Tuhan dalam hatiku. Aku sudah berubah. Dulu aku memang nakal. Sekarang aku sudah berubah. Aku sudah memiliki kehidupan yang baru gitu kan ya. Jadi penanaman nilai-nilai sangat penting. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengalami konflik batin, temukan akar permasalahannya. Jangan hanya ya sudah memang aku pemarah mau gimana? Nggak bisa begitu. Kenapa? Seseorang pemarah pasti karena ada sesuatu dalam dirinya, luka batin dalam dirinya. Mungkin dia punya seorang papa yang pemarah, yang waktu kecil dia sering dipukul tanpa dia sadari. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Belajar mengampuni orang tuanya yang pemarah itu terhadap dirinya. Nah, belajar menerima kelemahan, kekurangan orang lain. Jadi, temukan akar permasalahannya baru diselesaikan. Inti permasalahannya Pak ya? Inti permasalahannya. Contohnya misalkan wanita gampang jatuh cinta, mudah jatuh cinta. Orang-orang cuma berkata, kamu jangan gitu dong, jangan mudah jatuh cinta. Apa yang terjadi? Dan dia tetap jatuh cinta terus. Kenapa? Karena akar permasalahannya belum selesai. Sama kalau kita potong rumput, kalau di rumah saya ada rumput Jepang itu, saya potong. Kemudian ada rumput Jepang kan ada rumput liar. Hanya dipotong saja, akar rumput liar nggak pernah dicabut, rumput liar itu akan tumbuh lagi. Nah, sama. Waktu kita berkata, kamu jangan gonta-ganti pasangan dong. Akar permasalahannya belum selesai. Akar permasalahan adalah dia kurang kasih sayang papanya. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Misalkan kalau kasih sayang bisa yang pertama, Bapa di surga atau Tuhan itu bisa memberikan kasih sayang sempurna kepada kita. Ya. Atau mungkin ada lewat teladan Bapa rohani atau pembina kita atau entah paman kita yang bisa menjadi figur Bapak bagi kita. Itu akan sangat membantu sekali. Bahkan di dalam pelatihan-pelatihan bahkan ada orang-orang yang misalkan Hengki terluka atau saya ambil contoh misalkan Budita terluka sama papanya. Saya bisa mewakili papanya minta ampun kepada Budita. Itu ada terapinya lah untuk mempermudah. Makanya konfliknya di mana selesaikan dari akarnya. Jadi bisa saja kita konflik batin misalkan masalah tadi misalkan suka pemarah misalkan. Saya sudah nggak jadi pemarah, tapi saya masih punya konflik batin yang lain. Misalkan mudah jatuh cinta. Nah, jadi ini kan bisa atau mudah cemburu. Nah, ini masing-masing semua ada akarnya. Kalau akarnya dibereskan, maka akan beres. Ya, tapi untuk menemukan akar permasalahan ini diperlukan yang namanya kerendahan hati. Betul. Karena kalau tanpa itu susah. Karena apa? Seperti seorang dokter, kalau mau mengobati pasien, tetap harus ada semacam pernyataan dari sang pasien untuk menunjukkan bahwa sakitnya di area mana sih, gitu. Jadi dengan pengakuan dari pasien itu baru sang dokter bisa memberikan diagnosa atas penyakitnya dan bagaimana terapinya gitu. Nah, sama juga halnya untuk kita bisa menemukan akar permasalahan ini dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui
apa sih yang sedang kejujuran dan kita, keterbukaan, iya, ya. betul sekali. Apa sih yang sedang kita alami, dan kemudian juga harus memiliki pemikiran yang terbuka untuk mendapatkan nilai-nilai yang baru gitu. Kalau pemirsa mungkin di rumah bingung, Ya. mungkin dari Nyuras bisa ya membantu pemirsa ya. Iya. Dengan sangat senang hati, dan semuanya free of charge, tidak ada biaya sama sekali. Ya, karena kami dulu orang-orang konflik batin. Jadi Pengalaman. mungkin sehingga kami mudah-mudahan kami bisa membantu pemirsa, paling tidak mengerti, merasakan, paling tidak menjadi teman ceritanya dari pemirsa. Dan kenapa? Karena kami dulu orang-orang mengalami konflik batin. Saya mengalami konflik batin dalam hidup saya, sehingga saya tidak bisa hubungan dekat dengan papa saya itu selama bertahun-tahun. Bayangkan dari saya kecil sampai saya kuliah mungkin sekitar semester 2 atau semester 4. Berarti itu berapa tahun? Saya benar-benar mengalami kekacauan hubungan sama orang tua, konflik batin. Orang lihat wajah orang tua kayak lihat wajah orang yang sedang marah terus, kayak lihat macan. Kenapa? Selama saya tidak membereskan, maka saya akan melihat wajah orang tua saya kayak macan terus gitu kan ya, yang marah terus kerjanya. Tapi waktu dibereskan, ternyata waktu saya dibimbing ada orang yang mengarahkan saya berubah. Itu mengalami kemenangan, Pak ya. Dan mengalami kemenangan. Makanya bagaimana menyelesaikan konflik batin, kita butuh teman cerita yang memang cukup mengerti tentang hal apa yang sedang kita alami. Jangan ceritanya diobral di pasar gitu kan. Tapi cerita sama tetangga mungkin, betul. yang padahal yang diceritain juga track record hidupnya juga kita nggak bisa jadikan panutan misalnya, seperti Betul. itu. Akhirnya bukannya jalan keluar yang kita dapatkan, justru apa yang menjadi persoalan pribadi kita. Oke. Kami mohon maaf mungkin ada gangguan teknis sedikit, tapi kita tetap Semangat. Ya. Ya, tapi lanjut Pak. Kalau Ya, semua Budi sudah Ya. dari mana tadi? Iya, jadi kalau kalau misalnya kita curhat dengan orang yang tidak tepat, kalau kita curhat dengan orang yang salah, yang Justru mungkin nggak dapat jawaban ya. Iya, jawaban tidak dapat, dan yang ada malah persoalan pribadi kita malah jadi obrolan di pasaran gitu, jadi rahasia umum. Nah, ini kan juga nggak bijaksana gitu. Yang ada malah tambah konflik batin yang baru. Betul. Gitu. Dan uniknya kalau dilihat ya Pak ya, orang-orang yang mengalami konflik batin ini, dia tidak hanya berhenti sampai pada tidak mengalami kebahagiaan saja di dalam kehidupan, tetapi di samping itu juga dia mengalami yang namanya kesalahan demi kesalahan di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika flashback ke belakang, lihat lagi ke belakang, loh kok nyesel ya, kenapa sih aku ambil keputusan ini gitu. Cuma ketika menyesal juga nggak berhasil lagi, masih gitu, mengulangi masih kesalahan mengulangi yang sama. kesalahan yang sama seperti itu. Karena akarnya belum selesai. Karena itu. akarnya belum selesai itu. Makanya ada orang-orang yang walaupun setelah dibimbing, diberitahu permasalahan akarnya di sini, tapi masih terus mengalami hal yang sama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada kerendahan hati, tidak ada keterbukaan dan kejujuran yang sesungguhnya. Kadang orang cerita cuma setengah, sebagian. Saya pernah mengalami hal itu. Waktu dibimbing, kenapa ya? Kok rasanya nggak bisa jebol, nggak bisa masuk, nggak bisa maksimal. Ternyata dia masih ada hal-hal yang dirahasiakan. Gitu. Ya. Jadi perlu keterbukaan juga. Perlu Pak. keterbukaan, perlu kerendahan hati, perlu keinginan juga untuk introspeksi diri. Karena apa? Kadang-kadang kita merasa walaupun kita ada konflik batin, kita merasa nggak nyaman di dalam hidup ini, tetapi ketika dimasuki nilai-nilai yang baru oleh orang luar gitu ya, maksudnya bukan dari diri kita sendiri, kita ngerasa masa iya sih gitu. Jadi kita bukannya malah introspeksi diri, yang ada kita malah seringkali antipati seperti itu dengan nilai-nilai yang baru itu. Padahal sebenarnya keinginan untuk introspeksi diri ini sangat penting sekali. Ya. Kita langsung ke SMS saja yang sudah masuk dari 2238. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya dan di Lubuk Baja. Saya selalu resah, gimana punya ketenangan. Terima kasih. Ya, silakan Bu.
Ya, selalu resah ya. Iya. Ini sayang sekali tidak diceritakan resahnya itu karena apa. Tetapi memang kalau saya boleh sampaikan, dulu waktu saya mengalami konflik batin juga, saya juga merasa seperti itu. Saya resah, saya sendiri nggak tahu penyebabnya apa gitu. Ya. Sebenarnya lebih enak sih kalau bisa ngobrol langsung. Kalau ya. untuk bisa ketemu langsung, jadi bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh, lebih detail gitu, supaya seperti yang tadi Pak Susilo sampaikan, bisa membahas Bisa sampai dicari ke akarnya. akarnya. Bisa dicari akarnya dan bisa diberitahu gimana sih jalan keluar yang terbaik seperti itu. Tapi minimal saya boleh kasih saran, coba Anda mendekatkan diri sama Tuhan dulu untuk menemukan segala sesuatunya. Seperti saya dulu waktu saya seorang diri, apa yang saya lakukan? Saya gelisah, saya panas hati, tapi saya nggak tahu apa penyebabnya. Penyebabnya apa? Akhirnya apa? Saya ke garasi rumah, saya pukul lah tembok. Saya mau marah sama siapa, tapi saya nggak tahu. Unik. Makanya syukur saya tertolong. Kalau nggak mungkin sudah masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Ya, karena kalau dibiarkan tambah Udah parah, babak belur semua sudah yang sangat berbahaya. Adu ayam kala itu bisa saya siksa, adu ikan kala saya siksa, saya taruh di darat, ikan tempatnya air saya taruh darat, nggak masuk akal. Makanya ada sesuatu yang menggerakkan, yang tanpa saya sadarin. Nah, waktu saya dibimbing, awalnya memang dibimbing, dikonseling, kemudian diajak berdoa, ketemu dengan Tuhan, dan hidup saya mengalami perubahan. Sangat luar biasa. Belum lagi nanti salah dalam mengambil keputusan, nyalahin keadaan, nyalahin orang-orang di sekeliling, semua serba salah. Ya. SMS selanjutnya dari 9910. Saya Obi, punya konflik batin baik di pekerjaan, hubungan orang tua, sama hubungan dengan pacar. Banyak sekali masalah di kehidupan saya. Kira-kira mulai dari mana saya? Ya. Terima kasih. Buat Obi begini. Kalau misalkan dalam sebuah keranjang itu ada jeruk beratnya mungkin 500 gram, ada 200 gram, ada 300 gram, ada yang beratnya 1 kilo. Iya. Supaya keranjang ini menjadi ringan, yang berapa yang dikeluarkan dulu? 1 kilo dulu. Yang 1 kilo, yang terberat. Nah, Anda lihat dalam konflik batin Anda, dilihat apa yang menurut Anda yang paling penting, yang paling berat. Mulailah selesaikan dari sana. Nah, kami nggak bisa menjawab semua. Kenapa?